Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cindy Arianti dari Departemen Sistem Informasi dengan NRT 502621030 dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya memasang template pada PowerPoint. Yang pertama, teman-teman bisa langsung membuka aplikasi PowerPoint-nya. Nah, setelah terbuka, teman-teman pasti akan langsung menjumpai slide yang masih kosong seperti ini. Nah, untuk menambah template, teman-teman langsung saja klik menu desain. Nah, di sini langsung muncul template yang bisa digunakan untuk presentasi. Namun, jika teman-teman menginginkan template yang unik atau yang tidak ada di situ, teman-teman bisa mengunduhnya melalui Slidesgo. Nah, contohnya kayak gini. Di sini saya sudah membuka Slidesgo, teman-teman langsung ketik saja Slidesgo pada browser teman-teman. Nah, sebagai contoh, kemarin saya sudah mendownload template. Nah, ini template yang saya download dari Slidesgo, teman-teman. Nah, di sini kita langsung bisa mengubah tema sesuai dengan tema yang akan teman-teman presentasikan. Contohnya, nah ini sudah terubah teman-teman, ini juga bisa dirubah. Dan untuk slide-slide selanjutnya juga teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan materi atau topik presentasi yang akan teman-teman presentasikan. Ini bisa diisi di sini teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga bisa langsung memasang template yang sudah di-download itu melalui browse 4 times. Namun kalau melalui menu itu biasanya ya nanti tuh template-nya agak acak-acakan gitu teman-teman. Nah, fontnya juga berubah. Jadi kita langsung saja dari file export terus memilih template yang udah kita download kemarin. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini juga bisa dirubah dengan topik presentasi atau materi presentasi yang teman-teman akan presentasikan nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma, NRP 50262111040. Di sini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan PowerPoint dalam konteks membuat video bernarasi dari PowerPoint dengan output berupa MP4. Video bernarasi dari PowerPoint ini konsepnya itu nanti kita memasukkan rekaman audio narasi. Kemudian kita ekspor file PPT kita dengan audio narasi tadi menjadi bentuk video. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita pilih bagian recording ini. Lalu kita pilih record slideshow. Nah, di sini akan muncul tampilan untuk merecord narasi yang akan kita sampaikan. Kita perhatikan terlebih dahulu di bagian pojok kanan bawah ada dua icon. Ini ada icon mikrofon, fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon. Jadi sebelum memulai kita pastikan terlebih dahulu bahwa mikrofon dalam keadaan menyala. Kemudian di sini ada icon kamera. Jadi kita bisa membuat narasi sambil memunculkan atau menampilkan wajah kita dalam slide. Namun dalam video ini saya hanya akan menggunakan audio saja tanpa menampilkan video wajah saya. Langsung saja untuk mulai merekam kita klik record. Sini perekaman sudah dimulai. Anda bisa langsung menyampaikan narasi setiap slide sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Kemudian jika dirasa narasi yang disampaikan sudah cukup, untuk mengakhiri rekaman bisa kita klik stop yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, jika sudah, kita hanya perlu menyimpan rekaman dan slide kita ini menjadi bentuk video. Ini caranya dengan klik export to video. Export to video. Nah, di sini kita bisa memilih kualitas video yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kan memakai kualitas HD. Nah, terakhir kita hanya perlu klik create video. Mungkin di sini kita bisa menyesuaikan lokasi penyimpanan video kita, dan juga bisa mengubah nama filenya sesuai keinginan kita. Lalu bisa kita lihat tipe file nantinya akan tersimpan dalam bentuk MP4, video MP4. Kemudian kita klik save. Nah, di sini PowerPoint sedang memproses untuk mengubah jadi dalam bentuk video MP4. Baik, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu menambahkan multimedia pada presentasi ataupun PowerPoint, akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Salvia Najmi dengan NRP akhir 141. Pertama, buka file yang kalian inginkan untuk menambahkan multimedia pada presentasi. Lalu kita kembali pada slide yang kalian inginkan untuk menambahkan foto ataupun video. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menambahkan foto kepada presentasi. Langkah pertama, kita bisa pencet insert yang letaknya di sebelah home. Lalu kita bisa klik picture. Dan untuk pilihan yang kali ini saya memakai dari this device atau dari device saya sendiri. Dan kita bisa mencari di mana foto yang kita inginkan untuk ditambahkan ke slide. Setelah gambar ini muncul, kita bisa atur sesuka hati sesuai dengan keinginan kita. Jika tidak sesuai dengan kemauan kita, kita bisa menarik lebarnya ataupun mengecilkannya. Jika kita ingin memotong foto tersebut, di sini sudah disediakan fitur oleh PowerPoint dan masih banyak fitur untuk menghias foto kita. Selanjutnya, untuk menambahkan video pada PowerPoint, kita bisa ke insert. Lalu kita lihat di sebelah kanan ada video yang letaknya di sebelah kiri audio. Dan pada kali ini saya juga memilih this device atau pada device saya sendiri. Lalu kita cari video mana yang akan kita masukkan ke presentasi atau ke PPT. Setelah kita masukkan, kita bisa atur lagi panjang dan lebarnya. Dan di sini juga disediakan fitur oleh PowerPoint ya. Di sini ada, kita bisa menaruh video ini di belakang. Jadi di belakang hiasan dari PowerPoint kita. Seperti itu. Dan untuk tambahan ini dengan mengambil tema planet, di sini ada sebuah icon. Kita bisa dapat icon itu dari kita pencet insert terlebih dahulu, lalu kita pencet icon. Karena kita menginginkan planet atau tema kita adalah planet, maka kita cari tentang planet. Setelah kita dapat, kita bisa taruh di sini. Dan selain icon seperti yang tadi, kita bisa mencari foto secara online dan kita bisa tambahkan pada presentasi kita. Tidak hanya foto ataupun icon, di sini ada gambar yang kita bisa tambahkan untuk mempercantik PowerPoint kita.
ada stiker, video, ataupun ilustrasi lainnya. Dan untuk tambahan, setelah kita menghias dengan icon, dan selanjutnya untuk menambahkan animasi interaktif pada PowerPoint akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan memberi contoh pada icon planet Merkuri ini. Bisa untuk foto, bisa untuk video, tetapi untuk kali ini saya akan pakai contoh icon Merkuri ini. Kita bisa klik iconnya, lalu kita bisa lihat ke insert, lalu kita klik action. Setelah kita klik action, kita bisa pilih hyperlink, dan tujuan kita adalah menyambungkan icon ini agar interaktif jika diklik menuju ke video di slide setelahnya. Lalu kita pilih hyperlink untuk next slide. Lalu untuk di sini ada fitur untuk menambahkan suara, dan saya juga ingin menambahkan suara, jadi saya pilih klik. Oke. Lalu akan saya praktekkan terlebih dahulu. Lalu ini kita klik pada planet Merkurinya atau pada ikonnya. Lalu akan muncul video yang kita mau, dan kita bisa play untuk PowerPoint-nya. Dan tak lupa untuk foto dan video ada fitur yang disediakan oleh PowerPoint, yaitu mengedit warnanya ataupun saturasinya, brightness foto. Dan untuk video pun juga sama, tetapi untuk video ditambahkan untuk ini fitur playback, yaitu kita bisa fade in dan fade out video. Kita bisa memotong videonya langsung di aplikasi PowerPoint ini sendiri. Kita bisa mengatur volume, kita bisa mengatur startnya itu kapan untuk memulai videonya. Di sini sudah disediakan oleh PowerPoint dan kalian bisa mencoba sendiri. Nama saya Princesa Sisi Divkarabani, NRP 50262110061. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menambahkan transisi atau transition dan juga animasi atau animation pada PowerPoint. Transisi atau transition sendiri berguna untuk menambahkan efek animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide lainnya. Sedangkan animation atau animasi berguna untuk menambahkan efek animasi pada sebuah objek di dalam sebuah slide. Di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan transisi terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih slide mana yang akan kita tambahkan transisi. Di sini saya pilih slide yang ketiga. Selanjutnya kita klik tab Transitions, lalu kita pilih transisi dari pilihan yang tersedia. Untuk melihat pilihan secara keseluruhan, kita klik tanda panah kecil di sebelah sini, lalu akan muncul berbagai macam pilihan yang dapat kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Sebagai contoh, saya akan pilih transisi clock, dan dia akan memberikan efek berputar saat perpindahan slide. Kita dapat menambahkan efek pada transisi yang telah kita pilih pada efek options di sebelah sini. Efek options sendiri akan berbeda pada setiap transisi yang kita pilih. Untuk transisi clock tersedia 3 pilihan, yaitu clockwise, counterclockwise, dan juga wedge. Di sini saya akan pilih counterclockwise sebagai contoh, dan dia akan memberikan efek berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Saya akan berikan contoh untuk transisi lain. Di sini saya pilih cover. Efek option yang tersedia untuk transisi cover akan berbeda, yaitu ada from right, from top, from left, from bottom, from top right, from bottom right, from top left, dan juga from bottom left. Di sini saya akan memilih from left, dan dia akan muncul dari sebelah kiri. Selanjutnya, kita bisa menambahkan suara pada transisi di sebelah sini, yaitu ada sound. Kita klik tanda panah kecil di sebelah sini, dan akan muncul berbagai pilihan suara yang dapat kita pilih. Di sini saya akan memilih applause sebagai contoh. Selanjutnya kita bisa atur durasi dari transisi yang kita pilih.
Apabila 1 detik terasa terlalu sebentar atau terlalu lama, kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan tambahkan jadi 1,5 detik. Dan untuk melihat transisi yang kita pilih secara keseluruhan, kita bisa klik preview di sebelah kiri di sini. Seperti itu. Dan apabila kita ingin menggunakan transisi yang sama pada semua slide, kita bisa pilih apply to all. Secara otomatis, transisi yang kita pilih pada slide 3 ini akan teraplikasikan juga pada semua slide. Sebagai contoh, ini slide 2. Kita klik preview. Begitu juga slide 4. Dan semua slide yang ada di dalam file PPT ini. Selanjutnya, untuk menambahkan animasi, saya akan pilih objek pada slide ke-7. Selanjutnya, kita pilih tab animations di atas sini, dari di sebelah transition. Kemudian kita pilih objek mana yang akan kita tambahkan animasi. Selanjutnya, kita bisa pilih animasi sesuai dengan keinginan kita. Untuk animasi sendiri, terdapat 3 pilihan secara garis besar, yaitu entrance, emphasis, dan juga exit. Entrance sendiri berguna untuk memberikan efek animasi di mana objek masuk. Emphasis untuk memberikan efek animasi di mana objek sudah berada pada tempatnya, sedangkan exit digunakan untuk memberikan efek animasi saat objek keluar. Sini saya akan contohkan ketiganya. Saya akan pilih entrance, yaitu float in. Dia akan memberikan efek animasi seperti itu. Kemudian untuk emphasis, saya akan coba pilih spin, dan dia hanya memberikan efek berputar tanpa si objek ini masuk ataupun keluar. Sedangkan pada exit, saya akan coba pilih fly out, dan dia akan memberikan efek animasi saat objek keluar, seperti itu. Di sini saya akan pilih yang entrance saja, itu float in. Saya akan aplikasikan pada semua objek yang ada di slide ini dengan berbeda-beda animasi. Saya akan pilih fly in pada isi dan juga gambar. Saya akan pilih white, seperti itu. Sama seperti transition, animasi juga bisa kita beri efek pada efek option. Di sini terdapat pilihan, di sini ada float down untuk float in, saya pilih float down. Kemudian kita pilih objek selanjutnya. Untuk animasi fly in, terdapat banyak pilihan. Di sini saya pilih from top left, jadi dia datangnya dari atas kiri. Dan kita bisa pilih masuknya ini mau secara keseluruhan bersamaan atau satu-satu sesuai dengan kalimatnya, gitu ya. Untuk gambar pada animasi white juga terdapat pilihan. Sini saya akan pilih from right, seperti itu. Selanjutnya, untuk animasi kita dapat mengatur kapan animasi ini akan dimulai. Pada fitur start di sini terdapat 3 pilihan, yaitu on click, with previous, dan juga after previous. On click akan memulai animasi saat mouse diklik, jadi kita harus melakukannya secara manual. Kemudian untuk wait previous, dia akan memulai animasi secara otomatis dan dilakukan secara bersamaan. Jadi semua animasi yang berada pada satu slide ini akan dimulai secara bersamaan, secara otomatis gitu ya. Kemudian untuk after previous, dia akan memulai animasi secara otomatis juga, namun secara bergantian, jadi tidak bersamaan gitu. Di sini saya akan contohkan on click terlebih dahulu. Semuanya sudah on click. Kemudian kita klik di sini. Dan karena on click, jadi harus dilakukan secara manual. Ini harus klik mouse-nya dulu. Dan harus per animasi gitu ya, nggak bisa bersamaan. Seperti itu. Kemudian untuk with previous, kita ganti semuanya ke with previous.
dia akan memulai animasi begitu berganti slide secara otomatis dan bersamaan semua. Sedangkan untuk after previous, kita ganti ke after previous semua. Animasi akan dimulai secara otomatis dan bergantian, jadi satu persatu masuknya. Seperti itu. Sama seperti transisi, durasi dari animasi juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita di duration sebelah sini. Dan untuk animasi kita dapat mengatur order atau urutan masuk dari objek pada satu slide ini. Jadi misalkan kita ingin gambar ini muncul terlebih dahulu gitu ya, paling pertama. Kita bisa klik di sini, ini ada reorder animation. Kita sudah klik gambar, kemudian kita klik move earlier sampai yang paling pertama. Jadi gambar akan muncul paling pertama gitu ya, seperti ini. Nah, jadi gambar dulu, baru judul, baru isi. Dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Jadi dengan menambahkan animasi float in pada judul, fly in pada isi, dan juga white pada gambar, dan menggunakan after previous pada ketiganya, akan menghasilkan slide seperti ini. Baik, selanjutnya saya Muhammad Hudzaifah Abdul Rashid dengan NRP AKR 081 akan menjelaskan secara singkat tentang Handout dan menuliskan catatan dalam Microsoft PowerPoint. Oke, langsung saja. Pengertian Handout secara singkat adalah bahan pembelajaran yang diringkas. Kenapa disebut diringkas? Karena Handout itu sebelumnya adalah slide-slide PPT yang kemudian dikonversi menjadi satu atau beberapa lembar back dalam Microsoft Word formatnya. Nah, kegunaan Handout diantaranya adalah sebagai media pembelajaran bagi para pengajar karena agar murid-muridnya lebih memahami PPT-nya, akhirnya dibuatkanlah Handout. Yang kedua adalah sarana untuk meringkas materi PPT. Biasanya pelajar kalau melihat PPT yang begitu banyak, belasan slide, biasanya akan mungkin membuat bosan dalam mempelajari PPT tersebut. Maka bisa digunakan Handout ini untuk meringkas PPT yang sebelumnya belasan slide menjadi hanya beberapa page saja. Selanjutnya adalah sebagai panduan tugas atau kegiatan. Maksudnya, misalnya nih ada seorang ketua ingin merumuskan sebuah kegiatan. Kemudian dia buat Handout dan diberikan kepada PJ kegiatan tersebut untuk dilaksanakan kegiatannya. Kenapa bisa digunakan sebagai panduan? Karena nanti ada fungsi dari catatan yang mana itu akan sangat membantu Handout dalam kategori yang ketiga ini, yang mana itu tergantung bagaimana pemakaiannya, jadi sekreatif mungkin. Nah, untuk catatan seperti namanya, kegunaannya adalah menambahkan catatan tertentu dalam slide PPT, serta dapat membantu pembuatan Handout seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, cara membuat catatan itu tinggal kita klik di bawah sini ada Add Note, kita klik, kemudian kita isi catatan. Misal, saya sudah bikin catatannya. Nah, kemudian untuk bagaimana cara membuatnya? Nah, langkah-langkah membuatnya ini sudah saya tulis di dalam kotak. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita klik file di atas ini, kemudian kita cari dan klik export. Nah, selanjutnya ikuti aja, ada create handout di sini, klik lagi. Nah, di sini ada format yang bisa kita pilih. Karena kita tadi akan membuat handout dengan catatan yang ada di bawah sini tadi, kita
pilih yang paling atas, Notes, Next to Slides, kemudian kita klik aja OK. Nah, kemudian akan masuk loading. Kebetulan karena saya tadi sudah membuat handout-nya, jadi tanpa menunggu lama kita buka aja handout-nya. Nah, jadi di bawah sini ada handout-nya yang sudah saya tadi. Nah, nanti akan muncul seperti yang ada di Microsoft Word saya, handout dari PPT yang tadi 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, jadi tadi adalah langkah-langkah membuat handout beserta catatan. Sekian persentase dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam persentase kelompok kami. Sekian, terima kasih.